The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Nissan Grand Livina tipe Highway Star Auteh L11 tahun 2017, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Imam dari Jakarta Barat. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober. Pertama ya akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini ada baret-baret halus seperti ini, bisa dipoles jika baret halus. Kecuali yang seperti ini luka, tidak bisa dipoles karena catnya ngelupas. Jika ingin sempurna, dicat ulang. Tapi ini sedikit sekali ya. Dan bagian kanan juga ada baret halus. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Hanya dia ada jamur dan sudah kotor dalamnya. Ini sudah sering, tidak pecah. Jadi tinggal dibongkar, dibersihkan dalamnya, kemudian disilen ulang. Satu lampu, satu fog lamp 100.000. Nantinya bening lagi. List chrome di fog lamp ini masih bagus. Chrome di grill juga masih bagus sekali. Bumper depan ini overall pecah parah sih tidak ada, hanya ada titik seperti ini, luka, baret halus. Overall tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kiri sama dengan kanan. Ada jamur kotor dalamnya. Jadi kanan kiri 200.000, dibongkar, dibersihkan, kemudian disilan ulang. Chrome di fog lamp ini juga masih bagus kanan kiri. Headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya masih baik sekali. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 95 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya sudah diganti, velg kaleng 15 inci. Aslinya velgnya 16 inci, itu tone polish. Kondisi cat velgnya baik. Profil bannya 195 50 ring 15. Produksi bannya di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi 2022. Pastinya masih bagus, tapi tergantung pemakaian ya. Dan ini ketebalannya di 3,31 mm. Untuk ketebalan sudah tipis. Jadi saran saya diganti. Untuk jenis ban GT radial 15 inci seperti ini harganya di 750 ribuan. Kampas rem bagian kanan ini, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah agak sama rata ya. Yang bagus itu ketebalannya lebih tebal dari besinya. Jika mau diganti bisa kanan kiri 600.000 berikut dengan pasang. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan, kondisi catnya masih baik. Ketebalannya di 94 mikron, masih original.
Spion bagian kanan ini catnya kondisinya baik, mikasen utuh. Pilar-pilar ini masih original, bagian atas masih original. Antena utuh, kondisi catnya juga baik, tidak ada lecet. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022, sama rata dengan bagian depan. Ketebalannya saya akan ukur. Bagian belakang 5,38 mm. Untuk bagian belakang sih ketebalan masih baik, jadi masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini. Velgnya juga kondisi catnya baik. Dan untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya, kampas remnya masih bagus. Dan untuk bumper belakang ini masih original. Ini ya, ciri-ciri cat original itu dia ada garisnya seperti ini. Kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 94 mikron. Masih original. Side scar bagian bawah juga kondisinya baik, dan bagian bawah-bawah itu pernah dicat ulang. Pintu bagian belakang kiri masih original, sama bagian driver sama masih original. Kondisinya catnya baik, tidak ada pecah parah. Dan untuk pilar-pilar ini jelas utuh ya, karena sudah kita ukur bagian ini masih original. Ini las titik pabrikannya, jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada benturan keras dari samping. Semuanya sudah saya cek, pilar-pilarnya, pilar A, pilar B, pilar C, semuanya utuh. Dan silar pintunya juga sudah pasti utuh. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini belum pernah ada benturan keras, karena catnya juga masih original. Jika ada bekas tabrakan keras pasti di dempul tebel. Kemudian jika pernah ada nyerempet misalnya tidak tabrakan keras, juga pasti di repaint, dicat ulang. Dan mobil ini catnya masih original, jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga catnya kondisinya baik. Ketebalan catnya 96 mikron, masih original, emblem semuanya komplit. Stop lamp bagian kiri utuh, ada rear wiper, rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang bagian kiri, reflektor utuh, sensor mundur 2 titik, reflektor bagian kanan juga sama utuh. Overall tidak ada pecah parah untuk bumper belakang ini. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, dan ada yang lecet itu di bagian ini, sepertinya habis membawa barang. Dan beberapa ada yang kotor bisa dibersihkan, tapi yang baret nanti kita akan usahakan masuk ke tukang salon ya, mudah-mudahan bisa hilang. Toolkit ada di sini, dan ada 2 level tempat penyimpanan. Jadi jika kita mau melihat ban serepnya, kita harus buka ininya dulu. Saya akan ukur ketebalan bannya di 7,49 mm. Bentuk ban serep masih bagus sekali. Toolkit, kunci roda, dongkrak, semuanya lengkap. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi bagian belakangnya mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya juga masih original, silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2022, ketebalannya sama rata dengan belakang kanan. Untuk ban belakang ketebalan di 5 mm masih layak dipakai. Cat velgnya juga rata-rata masih baik. Dan untuk penggantian kampas rem itu 1 set.
kanan kiri, jadi bagian belakang juga kampas remnya masih baik. Bodi samping kiri, ketebalan catnya 91 mikron, masih original. Pintu belakang kiri, ketebalan catnya 98 mikron, masih original. Hanya di bagian set scars pernah repaint satu kali bagian ini, dan di sini juga ada lecet seperti ini. Posisinya di bawah, tidak terlalu kelihatan ya. Tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin sempurna dicat ulang. Sama, masih original catnya. Kondisi catnya baik. Spion bagian kiri Mikasen utuh, catnya baik. Spakbor depan kiri, kondisinya catnya juga sama baik. Ketebalan catnya di 94 mikron, jadi masih original. Dan untuk ban depan kiri produksi 2022. Ketebalannya dengan depan sama rata 3 mm. Jadi untuk ban ini yang perlu diganti karena sudah tipis itu bagian depan kanan kiri. Jadi jika mau diganti kanan kiri berikut dengan pasang di 1,6 juta. Fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem umumnya semuanya digantinya itu satu set ya. Saya akan perlihatkan bagian depan kirinya. Bagian kanan sudah sama rata dan bagian kiri sama rata ya. Penggantian kampas rem kanan kiri 600.000 berikut dengan pasang. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih banyak sekali yang original. Hanya bumper kemudian side skirts sudah pernah dicat ulang, dan itu wajar, namanya juga mobil dipakai. Pernah lecet kemudian dicat ulang, dan pengecatan ulangnya juga baik. Dan untuk kondisi saat ini hanya ada baret-baret halus. Pecah parah tidak ada. Di bagian bumper belakang memang ada yang luka, tidak bisa dipoles. Kemudian di bagian bumper depan ada titik-titik saja, tidak banyak. Dan di bagian seskars bagian kiri, jika ingin diperbaiki, saya hitung ada 2 titik 1 juta dicat ulang yang tidak bisa dipoles. Dan jika mau dilewat juga masih enak sekali dilihat, tidak ada pecah parah. Misalnya hanya mau di salon saja. Salon itu mulai dari poles body, kemudian membersihkan ruang mesin, interior, bagasi belakang. Untuk jenis mobil MPV, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Jadi ada 2 pilihan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya sudah saya ukur. Ketebalan catnya rata-rata catnya masih original. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Nissan Grand Livina HWS Autech L11 tahun 2017 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya 109 PS, torsinya 14,6 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis Xtronic CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali. Pembakarannya masih sempurna. Kemudian radiator ini menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 76.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada catatannya untuk oli mesin 80.000 km nanti ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis di kilometer 85.000. Jadi semuanya ada catatannya. Dan ini hasil tes masing-masing olinya. Ini dipstick oli mesin. Ada olinya pas di takarannya. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 48,8%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada. Sesuai nanti di kilometer 80.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk jenis gearbox CVT tidak ada dipstick olinya, jadi kita harus mengikuti catatan penggantian oli berikutnya.
Dan mobil ini ada catatannya untuk penggantian oli transmisi otomatis nanti di kilometer 85.000. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi saran saya dikuras. Untuk kuras minyak rem 200.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, gearbox atas ini juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Selas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, mesin bagian tengah biasanya di sini sel krek as kering, karter mesin juga kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki basah CCA 300 blaze white. Good, masih bagus sekali akinya. Rekor pembeliannya juga ada di bulan 8 2020. Masa pakai aki itu sama dengan ban 4 sampai 5 tahun, jadi masih layak sekali dipakai. Untuk akinya sudah kita tester juga bagus. Penggantian di soft and drive. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka. Belum ada bekas kunci, sealernya utuh, cat dalam kap mesinnya ini juga masih original, apron cross member bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original, remote-nya masih original dapat 1, remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Wood panelnya juga masih bagus sekali. Ini ciri-ciri yang auteh, sudah wood panel. Kemudian door trimnya warna hitam. Power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali. Ada power door lock terpisah dan window lock. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver kondisinya utuh dan power windownya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri ada titik satu sedikit banget, nah itu ya. Kemudian power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri. Nah di sini lumayan agak banyak. Nah itu ada 4 titik yang untuk kaca film satu kaca itu 150.000. Dan power window-nya aktif. Bagian belakang kiri juga ada yang nitik 1. Jadi jika mau diganti full ketiga kaca ini 300.000. Atau mau diganti yang belakang bagian baris kedua ini juga yang lumayan banyak saja, yang lainnya hanya nitik 150.000. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya utuh, dan kaca film bagian belakang kanan kondisinya bagus. Power window-nya aktif. Nissan Livina L11 HWS facelift 2017 ini ada electric mirror bagian kanan, electric mirrornya aktif, electric mirror bagian kiri aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya aslinya kulit seperti ini. Penumpang depan kondisinya bagus, dan bagian driver kondisinya bagus, tidak ada retak ya. Jika kilometer tinggi biasanya banyak retak, dan mobil ini masih baik sekali untuk joknya. Untuk pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining, pembuka tangki bensin posisinya di sini, di sampingnya pembuka kap mesin, di sini cover fuse box, dan ini untuk electric mirror. Dan untuk fog lampnya dia terintegrasi di sini. Fog lampnya juga semuanya masih hidup. Ventilasi AC bagian kanan ini bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup, ada aksen silvernya. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Wooden panelnya sampai belakang sini. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Bagian belakang kiri sama door trimnya
utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk Nissan Grand Livina HWS Outback 2017 ini dia ada monitor roof, masih aktif, lampunya juga masih aktif. Kemudian jok baris kedua ini juga sama, kulit, kondisinya baik sekali, tidak ada yang cacat. Di sini ada armrest dan ada 2 buah cup holder. Kemudian plafon bagian baris kedua ini sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk hand grip sampai baris kedua model retract, plafon ini hanya ada kotor ya, bukan cacat, bisa hilang nanti di salon. Dan untuk akses ke belakang ada 1 step seperti ini, maju ke depan. Dan untuk AC belakangnya ya, di atasnya ada cup holder, masih utuh. Trim baris ketiga, nah ini ya tadi yang sudah kita bahas, ada beberapa lecet, kemungkinan bekas membawa barang. Ini nanti kita akan coba masuk ke salon, mudah-mudahan hilang. Bagian belakang kanan juga sama, beberapa ada yang lecet seperti ini. Dan jok baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan di belakang jok baris kedua bagian kiri ada sobek, jadi sepertinya membawa barang kemudian mentok ke sini. Dan ini bisa diganti bagian ini saja karena yang lainnya masih bagus, jadi tidak diganti semuanya, hanya diganti bagian ini saja. Kita cari karpetnya yang mirip seperti ini banyak, sudah saya sampaikan kepada pemesan sekitar 200.000 ganti bagian karpet ini saja. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tuas-tuas sliding ini juga masih plastikan, besi-besinya juga tidak ada karat. Dan untuk besi yang di atas dashboard tidak ada karat, marker-marker pabrikannya juga masih pada ada, kepala-kepala bautnya juga tidak ada karat. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 3.123.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 7 2023. Surat-surat ini sudah saya cek semuanya asli, BPKB ini juga asli, faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Nomor rangka dan mesin juga sudah saya cek semuanya sesuai. Kita akan diagnosa mobilnya. Jika ada problem data atau sensor yang mati, kita bisa tahu. Di sini kita akan pilih Nissan Grand Livina L11. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 76.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Setirnya masih original, bawaannya kulit seperti ini, belum di retrim. Dan memang ada ngelupas-ngelupas di bagian atasnya. Ini sih bekas cover setir, karena jika saya lihat setengah ke atas rontok, setengah ke bawah masih bagus sekali. Jadi jika setir sudah kulit seperti ini, baiknya jangan di cover karena bisa merusak seperti ini. Dan ini jika mau dibelikan cover setir juga masih bisa ketutup karena setengah ke atas, setengah ke bawah masih bagus. Yang bagus belinya yang harga 200.000, ada yang bagus sekali 350.000. Dan jika mau di retrim juga bisa, ini dibungkus ulang dengan kulit 400.000. Pedal rem dan gas tidak ada sedikit pun yang habis. Jadi jika kita melihat pedal rem dan gas, kilometer 76.000, jelas masuk akal. Kemudian mobil ini ada buku servisnya.
Saya akan perlihatkan histori servisnya. Selalu berbengkel resmi. Mulai dari tahun 2018, kemudian 2019, 2020, kemudian 2021 di kilometer 40.000. Jelas ya, mobil ini kilometernya original karena track recordnya juga, history servisnya ada jelas. Jadi jika ada setir yang ngelupas seperti ini, belum tentu kilometernya diputar-putar ya, karena banyak sekali memang yang materialnya kurang bagus seperti Veloz biasanya memang ngelupas padahal kilometernya masih rendah. Jadi jangan patokan ke setir saja, tapi kita lihat servis recordnya. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin di kilometer 80.000, filter oli di 85.000, dan untuk oli transmisi di 85.000. Jadi semuanya masih ada catatannya. Untuk oli belum waktunya diganti, tadi juga kita sudah tester sesuai, olinya bagus. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Check engine di sebelah kiri, kemudian airbag, tekanan oli, electric power steering di bagian kanan. Saya akan start. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, airbag, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret sama sekali, kaca filmnya juga masih baik. Wipernya aktif, airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper belakang aktif sama. Dan untuk dashboardnya utuh, ventilasi AC bagian kanan ini juga utuh, bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Kemudian dashboard ini juga tidak ada yang pudar. Ventilasi AC bagian kiri utuh, airbag bagian penumpang depan, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini juga masih bagus. Dan untuk head unitnya bawaannya Kenwood, inputnya sudah ada Bluetooth. Kemudian kamera mundurnya juga aktif. Tombol lampu hazard aktif. Pengaturan AC-nya di tengah sini kecepatan. Di atasnya open close air, di samping kanan suhu. Di samping kiri ada arah semburan ke badan dan ke kaki. AC-nya juga dingin sekali. Saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 21,7 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Di sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas transmisi otomatisnya Xtronic CVT. Sudah ada C-vlog untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin, bagus, maju mundur sempurna. Nanti kita akan test drive untuk memastikan bagaimana tenaganya dan bagaimana halusnya. Parking brake mechanical, dan ini masih pendek ya, tidak ke belakang. Jadi jika masih pendek seperti ini, kampas remnya masih bagus. Seat belt pengaturannya fix dan keadaannya masih bagus sekali. Hand grip juga keadaannya masih bagus sekali. Sun visor bagian depan keadaannya masih bagus sekali. Sun visor bagian driver juga keadaannya masih bagus sekali. Saya lagi test drive. Untuk mobil sih agak keras ya, karena memang pernya sudah dipotong. Tapi untuk per originalnya ada dibawakan. Dan untuk kaki-kakinya senyap. Kanan kiri tidak ada suara. Untuk jenis CVT dia tidak ada rasa perpindahannya ya, kecuali yang AT konvensional. Dan mobil ini masih halus perpindahannya, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk kaki-kaki aman.
Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Om Reno, tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata dari Om Reno. Ya, semoga Pak Imam ya Om ya, Pak Imam suka sama mobilnya, insya Allah dirawat, dilanjutin rawat, berkah deh pokoknya ya Om. Amin amin. Semoga juga nih Om Yuda Ganin yang paling hebat nih. Sama-sama berkah, sukses selalu Amin. YouTube-nya Om. Terima kasih Banyak banyak, Om. viewersnya, subscriber ya. Amin. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Imam sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Untuk PR di mobil bekas pasti ada, namanya juga mobil bekas dipakai. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Nissan Grand Livina L11 tipe Highway Star Auteh 2017 facelift, transmisi otomatis. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 150 juta sampai 155 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Dan harga mobil bekas itu tidak akan sama rata. Mobil ini kita dapatkan total berikut dengan jasa saya. Berikut sudah saya hitungkan untuk beli velg, totalnya di 146 juta. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, jelas dananya akan ada sisa. Dan Anda juga bisa langsung cari informasinya sendiri. Misalnya Anda cari di OLX atau di marketplace Facebook, kemudian di-share ke saya. Anda langsung nawar sendiri kepada ownernya. Tugas saya inspeksi unitnya, kemudian datang ke lokasi. Saya inspeksi total, jika cocok baru saya bawa pulang mobilnya dan saya bayar mobilnya. Yang seperti itu juga bisa. Jadi jika memang unitnya dapat murah seperti ini, jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi, nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Kemudian jika Anda sudah WhatsApp kami kemudian belum kami balas, mohon maaf, karena mau di setiap buka pesanan saja kita akan balas satu persatu pesan WhatsApp-nya, atau kita balasnya bertahap. Jadi mohon maaf sekali lagi, silakan Anda sabar. Mendekati buka pesanan pasti kita akan balas pesan WhatsApp-nya. Proses masuk pesanan 1 bulan saya buka 2 kali pemesanan. Update-nya Anda bisa cek di aplikasi WhatsApp, kemudian Instastory Instagram. Jadi setiap hari saya share list pesanan yang tersisa. Jadi update-nya jika sudah mendekati 5 list tersisa, berarti kita sudah mendekati mau buka pesanan. Silakan jika Anda ingin menunggu update-nya, lihat saja di Instagram atau di status WhatsApp. Jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.